never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo Sobat Bank Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang ataupun juga ketentuan hukum yang berlaku serta berpotensi untuk dikabulkan oleh pengadilan atau majelis hakim. Suatu pengadilan dalam memutus perkara perceraian tentu tidak sembarangan, tidak asal memutus suatu gugatan, melainkan mengacu kepada ketentuan hukum, mengacu kepada dasar-dasar hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam bagi pengadilan agama. Dan berikut ini adalah 8 alasan yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama ataupun juga ke pengadilan negeri. Nah, jadi 8 alasan perceraian itu termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan sebanyak 6 alasan dan di dalam kompilasi hukum Islam sebanyak 8 alasan. Langsung saja, yang pertama dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan cerai yang dibenarkan itu termuat di dalam bab 5, pasal 19, teman-teman. Yang pertama, alasan cerai yang dibenarkan dan dibolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, ini alasan pertama. Jadi, bagi seseorang yang ingin mengajukan cerai karena pasangannya misalkan berbuat zina, itu boleh untuk mengajukan cerai. Namun tentunya tidak asal menuduh. Harus punya bukti yang kuat, bukti yang tidak bisa terbantahkan lagi, apalagi si pasangannya mengakui perbuatannya. Itu baru akan dapat berpotensi dikabulkan gugatan cerainya oleh pengadilan. Kemudian masih nomor 1 juga tadi, selain zina juga menjadi pemabuk, sering mabuk-mabukan yang sukar disembuhkan. Sudah diperingati, dinasehati tapi terus mabuk-mabukan. Kemudian juga sering bermain judi, apalagi sekarang lagi marak-maraknya judi online. Sehingga akibat judi online, masalah rumah tangga semakin banyak bermunculan. Nah, ini bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Kemudian alasan yang kedua, ini saya baca ya, saya baca biar semua redaksi undang-undangnya sesuai dengan redaksi yang tertuang di dalam undang-undang yang saya bacakan. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi kalau misalkan pasangannya tiba-tiba pergi, minggat, atau mungkin kabur, dan tidak kembali lagi selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan informasi di mana tinggal, tidak mau berkomunikasi. Nah, itu selama 2 tahun berturut-turut, itu juga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai bagi suami yang mengajukan cerai di pengadilan agama. Yang ketiga, alasan ketiga dalam Undang-Undang Perkawinan ini yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi kalau misalkan salah satu pasangannya, misalkan suaminya, divonis pidana penjara oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, dan vonis penjaranya yaitu 5 tahun atau lebih berat dari itu, maka itu bisa dijadikan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Kemudian yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Ini biasanya disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan dari pasangan kepada pasangannya, dan lebih sering terjadi yang dilakukan pihak suami kepada istrinya. Itu adalah penganiayaan ataupun juga kekejaman, atau istilahnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga bisa menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian alasan yang kelima yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau istri. Nah, ini juga ternyata bisa dijadikan alasan. Kalau misalkan pasangannya mendapatkan cacat badan yang permanen, sehingga tidak mampu melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami kah atau sebagai istri. Kemudian yang keenam, alasan yang keenam yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, ini yang sering dijadikan alasan gugatan perceraian selama ini, baik di pengadilan negeri maupun juga di pengadilan agama. Jadi kalau misalkan rumah tangganya sering cekcok, sering berantem, sering bertengkar yang terus-menerus dan tidak bisa dirukunkan, itu juga bisa menjadi alasan perceraian. Sekarang ini, hakim-hakim di pengadilan memiliki pedoman dalam mengabulkan suatu gugatan perceraian yang alasannya karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Di mana pertengkaran yang terjadi terus-menerus itu harus mengakibatkan terjadinya pisah rumah. Dan pisah rumahnya harus sudah terjadi minimal 6 bulan. Nah, itu kalau misalkan alasannya karena pertengkaran yang terus-menerus, kemudian terjadi pisah rumahnya sudah berjalan minimal 6 bulan, itu baru akan dikabulkan oleh pengadilan. Dan tentu juga dengan berdasarkan bukti-bukti yang lainnya. Nah, itulah 6 alasan perceraian yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian, di dalam kompilasi hukum Islam itu ada 8 alasan perceraian yang boleh diajukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang punya masalah rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, kemudian mengajukan perceraian. Maka harus diperhatikan apakah sudah memenuhi alasan atau belum. Nah, alasan-alasan tersebut termuat di dalam bab 16 terkait dengan putusnya perkawinan, bagian ke-1, pasal 116. Di dalam kompilasi hukum Islam itu ada 8. Nah, yang tambahannya berarti kita sebutkan nomor 7 ya. Nomor 7 itu alasan yang dapat diterima untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak. Nah, suami melanggar taklik talak. Biasanya kalau di dalam Islam kan ketika akad nikah berlangsung, suami membacakan sigot taklik talak. Nah, kalau itu dilanggar sesuai apa yang ditulis di dalam buku nikah, maka seorang istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Berikutnya, yang ke-8, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, ini adalah alasan ke-8, terjadinya murtad. Misalkan istri ataupun suaminya pindah agama. Nah, itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, jadi ketika seseorang ingin mengajukan perceraian ke pengadilan, harus memenuhi alasan-alasan yang saya sampaikan tadi. Baik, itulah 8 alasan cerai yang dapat dibenarkan oleh hukum dan bisa menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang ingin mengajukan gugatan perceraian, apakah harus ada ke-8 alasan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Pilih salah satu saja. Alasan yang mana yang memang benar-benar terjadi? Apakah alasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau seterusnya? Namun tentunya suatu gugatan perceraian tidak hanya harus memenuhi alasan yang termuat di dalam perundang-undangan tadi, tapi juga harus diperkuat dengan bukti. Bukti surat, misalkan harus punya buku nikah aslinya, harus diserahkan. Kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan bukti-bukti surat yang lainnya yang diperlukan. Kemudian juga dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Bagi penggugat, saksi itu sangat wajib sekali, minimal menghadirkan 2 orang saksi. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi masyarakat yang sedang mencari informasi terkait dengan hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon dukungan dan keikhlasan dari teman-teman pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga yang udah subscribe rezekinya bertambah banyak, melimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.